Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kita ke informasi lainnya pemirsa, dari perkembangan kebakaran di tempat pembuangan sampah akhir atau TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Akibat TPA terbakar, sampah mulai menumpuk di sejumlah TPA yang berada di kota Bandung. Ditutupnya TPA Sarimukti yang terbakar berdampak pada pengiriman sampah dari sejumlah tempat pembuangan sementara. Akibatnya banyak sampah menumpuk dan tidak terangkut. Pemerintah Kota Bandung berupaya mengoptimalkan pengolahan sampah di TPS serta mengimbau masyarakat Kota Bandung untuk tidak memproduksi sampah terlalu banyak. Untuk mengatasi kebakaran, pemerintah Kota Bandung telah mengirimkan petugas pemadam kebakaran ke TPA Sarimukti untuk mempercepat proses pemadaman. TPA Sarimukti yang berada di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat terbakar sejak Sabtu lalu dan hingga kini api belum berhasil dipadamkan. Jangan sampai ini berlarut lama, sampah tertahan, ini bisa terjadi darurat sampah lagi, ya. Nah, ini yang sedang kita upayakan supaya Sarimukti ini benar-benar cepat bisa kembali bisa menerima tempat pembuangan sampah dari wilayah Bandung Raya ini, ya, terutama yang dari Kota Bandung. Hingga hari ke-6, kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat masih belum bisa dipadamkan. Total area yang terbakar mencapai 15 hektar. Kondisi ini memaksa pelayanan dan aktivitas di TPA Sarimukti harus dihentikan. Dan berikut laporan jurnalis Metro TV Rifki Nafis dan juru kamera Sabago Vesasa. Memasuki hari ke-6 di tempat pembuangan akhir Sarimukti ataupun TPA Sarimukti di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, api masih berkobar dan masih dicoba untuk dipadamkan. Dan seperti yang dapat dilihat saat ini kondisi di lokasi, asap putih kehitaman masih cukup tebal menutupi area TPA hingga mengganggu jarak pandang dan juga pernapasan. Dan kalau dilihat saat ini memang petugas gabungan dari pemadam kebakaran, kepolisian dan juga BNPB ini tengah berupaya untuk memadamkan api yang memang sudah menjalar memasuki ke zona 1. Karena sebelumnya deteksi awal itu api ada di zona 4. Dari 4 zona di TPA Sarimukti ini, api bermula di zona 4 sekitar seluas 5 hektar. Kemudian menjalar ke zona 2, ke zona 3, dan juga saat ini, per hari ini, pagi ini, api sudah mulai menjalar ke zona 1 yang saat ini tengah dicoba untuk dipadamkan oleh petugas. Karena sejak pagi hari kami juga sudah melihat petugas ini dibantu dengan alat-alat berat, kendaraan berat seperti ekskavator, bulldozer. Kemudian kami juga melihat banyaknya sejumlah truk pemadam kebakaran yang memasuki area untuk dapat memadamkan api yang hingga saat ini masih belum padam sepenuhnya. Dan selain itu kami juga melihat dan juga bahkan sempat berbincang dengan rombongan Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat beserta juga anggota DPRD Jawa Barat yang datang untuk meninjau bagaimana proses pemadaman api yang sudah memasuki hari ke-6. Dan kalau kita berbicara terkait dengan luas area yang terdampak ataupun terbakar memang cukup luas, ya. Dari 25 hektar luas wilayah TPA Sarimukti ini, saat ini sudah hampir 15 hektar lebih, mendekati 18 hektar area yang terbakar ataupun terdampak. Bahkan tadi kami sempat mendapatkan keterangan bahwa 90% area di TPA ini sudah terbakar. Dan kalau kita lihat memang seperti dapat dilihat ada beberapa area yang sudah kehitaman ataupun gosong, dan juga ada beberapa lagi yang masih belum terbakar ataupun terkena api. Dan ini yang memang sedang diupayakan untuk memadamkan api seperti yang ada di belakang saya ini. Para petugas mencoba upaya terbaiknya dalam memadamkan api karena ini sudah berjalan 6 hari, di mana memang sudah ada keluhan dari masyarakat yang tinggal di permukiman sekitar TPA Sarimukti ini terkait dengan gangguan dari asap. Karena seperti yang dapat dilihat, salah satu kendala yang dihadapi adalah angin yang juga berhembus
cukup tidak dapat ditebak. Selain itu juga dengan cuaca yang panas sehingga memperburuk keadaan ataupun dapat menghidupkan kembali api yang sebelumnya sempat dipadamkan. Kalau kita berbicara kronologis, memang pada tanggal 19 Agustus, tepatnya hari Sabtu malam, itu terdeteksi api yang muncul di zona 4 pada malam hari. Namun dengan segera sebetulnya api itu sudah dapat dipadamkan. Namun karena ada bara yang tertinggal di dalam tumpukan ataupun gunungan sampah ini, sehingga pada pagi harinya, yaitu hari Minggu, tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat, api itu kembali hidup dan juga menjalar ke zona-zona lainnya. Dan memang hingga saat ini masih belum dapat dipadamkan sepenuhnya seperti yang dapat kita lihat bersama. Namun memang tadi kami juga sempat berbincang dengan Dinas Lingkungan Hidup, upaya-upaya masih terus dicoba. Selain dengan menggunakan truk pemadam kebakaran, sedang dicoba juga proses untuk pemadaman via udara. Namun memang belum dapat dipastikan hingga kapan pastinya api di TPA ini dapat sepenuhnya dipadamkan. Dan untuk terkait dengan pelayanan ataupun penampungan sampah di TPA Sarimukti Kabupaten Bandung Barat ini memang masih ditutup untuk sementara dengan waktu yang tidak dapat ditentukan. Sehingga memang dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat ini mengimbau kepada kota-kota yang biasanya mengirim sampahnya ke sini untuk menahan sementara dan juga ditampung di TPS sementara, sambil juga mengimbau kepada masyarakat hingga kondisi ini dapat segera terselesaikan untuk menahan sementara sampah mereka. Dan untuk mengetahui lebih lanjutnya, mari kita dengarkan keterangan dari Kepala UPTD Pengolahan Sampah Provinsi Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup. Memang sementara ini teman-teman kabupaten kota sedang berupaya menahan dulu, Pak. Sedang berupaya menahan dulu supaya tidak dikirim ke sini. Nah, solusinya memang ada berbagai macam, Pak. Mengaktifkan pengurangan di sumber, kemudian juga mencari lokasi lain alternatif pembuangan. Jadi tadi pagi kami sudah rapatkan dengan teman-teman kabupaten kota di sekitar, dengan Purwakarta, Sumedang, Subang, Garut, Pak, gitu ya. Tapi memang mereka juga terbatasan. Ada yang memang kemarin baru terbakar katanya gitu ya. Kemudian ada yang lahannya sudah sempit, ada juga yang lahannya luas tapi potensi longsor gitu Pak ya. Ada juga kendala jarak, misalnya Purwakarta ke TPA Jelupang itu kalau diukur bolak-balik bisa mencapai 250 km. Dari Kabupaten Bandung Barat, Rifki Nafis Basya, Sebagu Pisasa, Metro TV.